Hello guys, welcome back to channel Jona Piswa. Yo, di sini kita kembali lagi bakalan ngebahas film-film yang menarik untuk diceritakan. Dengan siapa lagi kalau bukan Jona Piswa. Kali ini kita benar-benar menyarankan kepada Anda bahwa lebih baik menonton film aslinya sebelum gabung dengan pembahasan film yang akan kita bawain. Tanpa berlama-lama, check this out. Melanjutkan kisah sebelumnya, di mana terakhir kali kita mengetahui bahwa 1 dari 8 orang perampok yakni Rio terkena tembakan setelah beradu tembak dengan 2 orang polisi. Dalam kejadian itu juga, 1 orang polisi terluka parah setelah tim perampok atau lebih tepatnya Tokyo melayangkan serangan balasan. Kejadian tersebut membuat sebagian tim perampok sedikit panik, namun mereka masih bisa bernapas lega ketika mengetahui bahwa Rio tidak mengalami luka berat. Di salah satu ruangan yang juga sekaligus sebagai base camp mereka, Tokyo dihakimi akibat tindakannya yang tidak sesuai rencana. Ditambah hubungan antara Rio dan Tokyo kemudian terungkap oleh mereka. Dígame qué cojones ha sido eso. Se te va la cabeza que has acribillado policías. Tranquilízate, apareció un... Impacto, yo ya me... ¡Cállate! ¿Quién el suelo? No los cuerpos a quemarropa. Tak lama dari situ, Berlin muncul dan mulai mengontak profesor untuk menjelaskan kronologis yang sebelumnya menimpa mereka. Fuera cualquier señal inalámbrica o de radio. ¿Los teléfonos? Pasamos a... ¿Qué? ¿Es cierto eso? ¿Que tienes una relación con... No. El amor de mi vida murió por mi... Berfokus kepada sisi yang berbeda, di mana pihak berwajib mulai membuat pergerakan setelah mengetahui berita perampokan yang berlangsung di tempat percetakan uang Spanyol. Pemerintah segera bertindak dengan menunjuk seorang inspektur yang di sana dikatakan sebagai sosok yang paling tepat untuk bertugas sebagai negosiator. Inspektur yang kita bicarakan ini bernama lengkap Raquel Morillo, seorang janda anak 1, mantan istri dari seorang polisi bernama Alberto Picua yang bekerja sebagai ahli forensik di kepolisian. Nah, nantinya Alberto pun akan memiliki peran yang cukup penting di dalam jalannya cerita. Tanpa berlama-lama, Raquel langsung terjun ke lapangan, kemudian tenda didirikan untuk menampung para anggota yang akan menangani kasus perampokan bersama Raquel. Raquel didampingi oleh rekannya yang bernama Angel, di mana ia akan menjadi sosok yang paling cekatan dalam menyikapi kasus perampokan yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, prioritas utama kepolisian adalah keselamatan para sandera, mengingat jumlah sandera yang ada di dalam sana hampir menginjak 70 orang. Raquel dan anak buahnya kemudian segera bertindak dengan mencari cara untuk memantau situasi yang terjadi di dalam gedung. Namun hal itu sia-sia saja karena pada dasarnya para perampok tak meninggalkan jejak atau celah sedikit pun. Ditambah lagi Raquel mendapatkan sedikit gangguan ketika dinas intelijen yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama Luis Prieto ikut campur tangan menangani kasus tersebut. Pada akhirnya tim polisi menyadari bahwa satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan perampok yaitu menggunakan telepon analog. Maka tak lama dari situ akhirnya tim kepolisian dan profesor melakukan kontak pertamanya. Soy Raquel Murillo, inspectora al mando de la gestión del atraco con... Tiene modificador de voz. Limpiando la señal. Didengarkan langsung oleh seluruh polisi yang ada di dalam tenda. Profesor menyapa dengan menanyakan kabar mengenai 2 orang polisi yang beradu tembak dengan anak buahnya. Menjalani perannya sebagai negosiator, Raquel seolah mengikuti alurnya pelan-pelan untuk mengetahui keinginan lawan bicaranya. Dengan suara yang disamarkan, Profesor tak sedikit pun mencerminkan bahwa dirinya adalah seorang penjahat. Poin penting dalam pembicaraan ini berkutat dengan permintaan kedua belah pihak, di mana Profesor hanya meminta waktu, sementara Raquel meminta kepada Profesor untuk membebaskan sandera siswa-siswi sekolah. Selebihnya hanya pertanyaan unik seperti pertanyaan Profesor yang menanyakan pakaian apa yang sedang dikenakan oleh Raquel saat ini. Kita kembali lagi ke dalam gedung. Di sana Berlin menghampiri Rio untuk berdiskusi lebih mendalam mengenai hubungan asmara yang terjalin antara Tokyo bersama Rio. Nampaknya jauh-jauh sebelum itu Berlin sudah menyadari bahwa kedua orang ini memiliki hubungan yang cukup serius. Setelah itu, Rio ditugaskan oleh Berlin untuk mengamankan atau menjaga satu-satunya tawanan penting mereka, yakni Alison Parker. Alison ditempatkan di ruangan yang berbeda, terpisah dengan tawanan-tawanan lainnya.
Sementara Rio bisa-bisanya ngintip Allison yang sedang berganti pakaian, Berlin sibuk mengurusi para tawanan, membagikan kelengkapan dan segala kebutuhan yang diperlukan oleh para tawanan. Di situ juga Berlin meminta kerjasamanya dengan menyuruh kepada para tawanan untuk memakai pakaian percis seperti apa yang digunakan oleh tim perampok. Tapi di momen itu Arturo, salah satu tawanan, bertindak bak pahlawan, tawar-menawar kepada Berlin sampai-sampai menyulut emosi seorang Denper. Yo les ruego que por favor dejen marchar a los más vulnerables. No te estoy preguntando si quieres coger la pistola, te estoy diciendo que coja la pistola. Kembali ke pertendaan, tim kepolisian masih dalam usaha untuk mendeteksi sinyal-sinyal yang mungkin akan mengarahkan mereka kepada titik terang. Mereka benar-benar dibuat keheranan. Pasalnya, tim spesialis elektronik tidak mampu menangkap sinyal frekuensi radio atau walkie-talkie yang digunakan oleh para perampok. Tak kunjung mendapatkan hasil, Raquel sejenak mengistirahatkan diri dengan memantik sebuah api dan mengarahkannya kepada rokok yang tergantung di kedua lapis mulutnya. Tapi ketenangan Raquel terpaksa harus terusik ketika dua mobil lapis baja yang dipersiapkan oleh kolonel telah bersiap untuk masuk menggeledah isi gedung. Jelas hal ini memicu amarah Raquel karena hal tersebut sangatlah beresiko kepada para sandera. Entrar con todo. Eso he hecho. Decir qué coño está pasando aquí o tengo que llamar al ministro de Interior. ¿Qué cojones está pasando? Ya, apa yang kita lihat barusan rupanya telah diprediksi atau diperkirakan oleh Profesor. Status Allison Parker sebagai anak dari duta besar Inggris mau tidak mau memaksa dinas intelijen, dalam hal ini Luis Prieto, harus bertindak cepat dengan menjemput Allison Parker secara hidup-hidup. Kolonel Prieto mencoba menjelaskan bahwa dirinya tak mempunyai pilihan lain karena apabila hal ini tak segera dilakukan, maka kabar mengenai keberadaan Allison akan segera diketahui oleh publik. Tak mempunyai pilihan lain, Raquel hanya bisa pasrah dan kemudian kolonel segera memberikan instruksi kepada unit khusus yang terdiri dari 4 regu. Tim yang dimaksud mulai bergerak dan mentargetkan 4 titik akses, yakni pintu utama, area muat, pintu darurat, dan atas atap sesuai dengan yang diprediksi Profesor jauh-jauh hari. Tapi di sini mereka akan menunggu petugas intervensi teknis terlebih dahulu untuk mengamati tempat yang akan mereka masuki. Sesuai dengan prediksinya, Profesor yang tengah mengamati situasi dari balik layar segera melaporkan segala perkembangan kepada Berlin yang tengah bersiap dengan senapan mesin menunggu kedatangan para musuh yang sedang berusaha untuk masuk. Di balik ketegangan yang sedang terjadi, Raquel dan kawan-kawan yang kala itu tengah mengamati situasi di lapangan dibuat kaget dengan panggilan yang tersambung dari dalam gedung. Panggilan telepon berbunyi dari seorang sandera atau lebih tepatnya Allison yang membeberkan fakta-fakta mengenai situasi yang terjadi di dalam gedung. Uniknya, panggilan tersebut disiarkan langsung oleh salah satu stasiun radio Spanyol. Upaya kolonel untuk menyelamatkan Allison dan menyembunyikan berita keberadaan Allison dari media luar sirna seketika. Karena jika mereka terus memaksakan untuk masuk, resiko jatuhnya korban sangatlah besar mengingat mereka tak bisa membedakan antara perampok dan sandera. Mengetahui hal itu, Raquel mendesak untuk menghentikan operasi tersebut dan kemudian ia segera bergegas keluar seakan tak puas dengan tindakan kolonel. Termine usted lo que ha empezado, coronel. Hal ini sekaligus menandakan bahwa Profesor dan anak buahnya memenangkan pertarungan di malam pertama perampokan. Setelah semua berjalan sesuai rencana, tim perampok mulai mengerjakan tujuan utama mereka, yakni mencetak uang sendiri. Nairobi yang paling paham dalam bidang ini mengumpulkan para sandera yang nantinya akan bertugas mencetak uang. Dengan begitu, mesin percetakan uang akhirnya beroperasi dan orang-orang yang ditugaskan sibuk dengan pekerjaannya. Dan target mereka dalam melakukan pekerjaan ini yaitu mencetak uang hingga terkumpul sampai berjumlah 2.400 juta euro. Namun semua itu tergantung bagaimana mereka bisa mengulur waktu. Cerita berlanjut terfokus kepada seorang Raquel yang rupanya sangat kelelahan dengan apa yang sebelumnya menimpanya. Ia pergi ke sebuah kafe bernama Hanoi mencoba menelpon sang ibu untuk memberitahu bahwa dirinya akan mengundurkan diri. Apa daya, ponsel miliknya mati kehabisan baterai. Lalu ia mencoba meminjam charger kepada pelayan kafe. Namun seseorang baik hati yang dari tadi duduk di sebelahnya berbaik hati menawarkan ponselnya untuk digunakan oleh Raquel.
Perdone, ¿no tendrá un cargador de móvil por ahí? Quiero usar el mío. ¿De verdad? ¿No le importa? No, O sea, llamadas. no pasa nada. Muchas gracias. Gila, dengan hampangnya, Profesor duduk di sana, berada dalam satu ruangan bersama seseorang yang menangani kasus perampokan. Ya, hal ini tentu bukan tanpa alasan, mengingat apa yang dikerjakan oleh Profesor sudah pasti masuk dalam rencana. Menggunakan ponsel yang ternyata milik dari seseorang yang sangat ia cari-cari, Raquel menghubungi atasannya untuk menyatakan pengunduran dirinya. Di luar hal tersebut, pertemuan pertama antara Profesor dan Raquel ini hanya berjalan singkat, di mana Profesor sedikit menanyakan apa langkah kepolisian dalam menangani kasus yang sedang terjadi. Sabtu pagi, 20 jam semenjak pertama kali menginjakkan kaki di dalam gedung, tim perampok mulai melanjutkan aktivitasnya. Salah satu tawanan yang bernama Monica dimintai oleh Berlin untuk berbicara di depan publik mewakili tim perampok. Dijaga oleh 6 orang bersenjata, Monica menyatakan bahwa seluruh sandera yang jumlahnya 67 orang berada dalam keadaan prima dan belum terdapat korban mati ataupun terluka. Di pihak tim kepolisian, para penembak jitu siap menunggu aba-aba, namun Angel tak kunjung memberikan perintah demi menghindari jatuhnya korban. Setelah di dalam, Berlin kembali mengingatkan bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja apabila para sandera melakukan semua perintah dan tak mencoba untuk berkomunikasi dengan luar. Di kesempatan ini, beberapa sandera yang membutuhkan keperluan khusus seperti obat dan lain semacamnya berbicara kepada Berlin. Berbeda dengan yang lainnya, Monica meminta obat aborsi, sementara Alison meminta izin untuk merekam sebuah video pernyataan yang diperuntukkan kepada keluarganya. Lain dari hal itu, 2 orang tawanan pria yakni Pablo dan Arturo dimintai oleh Berlin membantu Moskow melakukan pengeboran di ruang bawah tanah. Moskow hanya memberikan instruksi seperlunya, kemudian ia meninggalkan kedua orang itu untuk melanjutkan pekerjaannya. Nah, ketika Moskow sudah pergi, Arturo menunjukkan bahwa dirinya sangat terpukul dengan apa yang telah terjadi selama ini. Yang terlintas di pikirannya, Arturo berasumsi bahwa ia akan dibantai bersama sandera yang lainnya setelah para perampok selesai dengan urusannya. Sadar dengan hal itu, Arturo mengajak Pablo untuk setidaknya mencari alat-alat yang bisa digunakan untuk melakukan perlawanan. Namun, mereka malah menemukan beberapa alat peledak dan lalu Moskow muncul untuk memeriksa pekerjaan mereka. ¿Puedes saber por qué no está funcionando esa máquina? Yo te lo diga. O cuando te toque. Vale. Estamos en un descanso, jefe. A ver, tú descansarás cuando... Vale, vamos. Ahora volvemos. Lain lagi dengan Arturo, Alison Parker bersama Rio saat ini sedang merekam sebuah video pernyataan yang diperuntukkan kepada keluarga Alison. Baik Alison maupun Rio, keduanya terlihat memiliki cara berkomunikasi yang cukup baik. Di tengah perbincangan, Tokyo muncul dan menunjukkan sikap ketidaksukaannya atas percakapan kedua orang tersebut. Berhubung keduanya adalah sepasang kekasih yang tengah dalam masa pertengkaran, Rio dan Tokyo terlibat adu mulut sampai tak sempat memperhatikan Alison. Nah, menariknya, Alison memanfaatkan situasi tersebut dengan mengoperasikan ponselnya dan mencoba untuk menyambungkan alat komunikasi. Dengan demikian, pihak kepolisian yang bersiaga di dalam tenda menanggapi hal tersebut dan berhasil mendapatkan beberapa detik video. Raquel. Es el de Alison Parker. Salgamos de Toledo para empezar con toda esta puta mierda de que solo soy un crío. ¿Sabes lo que me pasa? Que estoy completamente seguro de que has estado esperando a que... Tak lama dari situ, akhirnya hal tersebut disadari oleh Rio dan kemudian ia menghentikan perbuatan Alison. Namun semua itu terlambat karena kepolisian telah berhasil menangkap gambar wajah Rio. Estoy dentro. Brava. Pasa. Bobina. Páralo. Duplica píxel. Lo tenemos. Sementara itu, Raquel yang kita ketahui telah menyatakan pengunduran diri, tengah menenangkan diri di kediamannya. Belum sempat menyapa sang anak yang tengah tertidur, Raquel ditelepon oleh atasannya agar kembali meneruskan tugasnya. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Raquel bersedia dan segera bergegas kembali ke pertendaan. Hal pertama yang ia lakukan adalah berbicara dengan kolonel, meminta kerjasama demi terciptanya kondisi yang relevan. Kemudian Raquel melanjutkan pekerjaan dan ia menerima laporan mengenai video yang sebelumnya berhasil didapatkan oleh tim.
Mendengar hal tersebut, Raquel menghubungi profesor dan mencoba memanfaatkan hal itu untuk menyudutkan para perampok. Jelas hal ini membuat profesor sedikit terguncang, namun ia kembali dengan citra yang kalem dan penuh ketenangan. Seperti biasa, profesor malah mengajak lawan bicaranya untuk membahas masalah pribadi, dan selebihnya ia hanya membeberkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh para sandera, termasuk pil aborsi Monica. Setelah telepon itu ditutup, profesor segera menghubungi Berlin untuk mengetahui bagaimana caranya kepolisian mendapatkan informasi mengenai foto Rio beserta hal lainnya. Berlin yang tak ingin kecolongan kemudian mengumpulkan para sandera untuk mencari tahu siapa yang telah bertindak sok pahlawan dengan membocorkan informasi kepada polisi. Karena pada dasarnya Berlin belum mengetahui bahwa penyebab bocornya informasi tersebut bermula dari kesalahan seorang Rio sendiri. Tentunya hal ini membuat sebagian sandera ketakutan, apalagi Berlin tak segan-segan untuk memeriksa beberapa orang dengan membuka pakaiannya. Pada akhirnya, Rio mengakui kepada Berlin bahwa dirinya lah yang telah menyebabkan hal itu terjadi. Ya está. Fue un despiste, nada más. Despiste un momento y vi que Alison estaba intentando borrar la puta foto. No son las palabras, ya está. No va a volver a pasar. ¿Qué pasa? ¿Tienes déficit de atención? Porque si eres uno de Namun karena hal ini sangat berpotensi menggagalkan misi mereka, mau tak mau Berlin harus memberi hukuman kepada Rio dengan dipukuli oleh kulkas 2 pintu. Claro que... La copa. Di tempat yang berbeda, Monica Gastambide dibawa oleh Denper ke ruangan khusus dengan alasan mengalami syok. Nah, ruangan yang dikhususkan untuk para wanita ini ternyata adalah kantor pribadi seorang Arturo. Rupanya sebelum dibawa ke ruangan ini, Monica telah berbicara dengan Arturo dan ia diminta oleh Arturo untuk mengambil ponsel yang tersimpan di dalam saku jaketnya. Benar, maksud kedatangannya ke sana bertujuan untuk mengambil ponsel tersebut. Namun ia mendapati hambatan karena di sana terdapat Oslo yang tengah berjaga. Dengan penuh perhitungan, akhirnya Monica berhasil mengambil ponsel tersebut dan kemudian Denper menghampiri sembari memberikan obat aborsi sesuai permintaan Monica. Han llegado las medicinas. Prepáratelas. Di sini, Denper menunjukkan keprihatinannya atas apa yang telah menimpa Monica. Bahkan, ia rela memberikan Monica sejumlah uang sambil menyarankan untuk tidak melakukan aborsi. Nah, di tengah perbincangan itu, Berlin muncul dan meminta kepada Monica untuk segera kembali ke ruangan bersama tawanan lainnya. Sayangnya, pada saat Monica hendak pergi, telepon yang sebelumnya ia ambil berbunyi dan langsung diketahui oleh Berlin. Berhubung hal ini sangat ditekankan untuk dihindari, Berlin lalu memerintahkan Denper untuk menghukum mati Monica. Mátala. Berfokus ke situasi di luar gedung, kita diperlihatkan kesibukan Raquel dan kawan-kawan dalam usaha mereka mengungkap identitas Rio. Dari sini pun terungkap bahwa Rio yang kita kenal memiliki nama asli Anibal Cortez. Melalui hal itu seolah membuka jalan bagi Raquel dan kawan-kawan untuk mengetahui lebih lanjut siapa saja yang terlibat di dalam perampokan tersebut. Tapi nyatanya tak semudah itu sehingga Raquel memutuskan untuk beristirahat sejenak, mengisi kekosongan perut di kafe Hanoi. Tak lama setelah Raquel menerima hidangan dari pelayan kafe, ia kembali melihat sosok Ria yang sebelumnya telah ia temui di tempat itu juga. Perhatian kedua orang ini tertuju kepada arah televisi yang sedang memberitakan mengenai jalannya perampokan di tempat percetakan uang Spanyol. Sambil mengomentari hal tersebut, Profesor menjalankan perannya dengan menggiring percakapan ke arah jalannya perampokan. Lama-kelamaan, hal itu membuat Raquel curiga bahwasannya pria ini adalah seorang jurnalis yang diam-diam sedang mencari informasi. Tapi, kecurigaan Raquel terbukti salah. Pasalnya, pelayan kafe tersebut memberikan kesaksian bahwa pria ini bukanlah seperti yang disangkakan. ¿Dónde la tienes? ¿De qué está hablando? ¿Qué? ¿Qué Qué casualidad que estés todos los días aquí haciendo... ¿Que de qué puto no medio sé, eres? no soy periodista, me llamo Salvador Martín.
Yo le conozco, viene aquí todos los días. Kita kembali melanjutkan kronologis jalannya situasi di dalam gedung, di mana nampaknya Tokyo benar-benar dibuat marah setelah mengetahui bahwa sang pacar, Rio, telah dipukuli akibat perintah dari seorang Berlin. Kali ini Tokyo benar-benar tak terkendali sampai menembaki beberapa kamera yang terpasang di beberapa sudut gedung. Melalui sambungan telepon, Tokyo mengancam keras pelakuan Berlin dan meminta kepada profesor untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. Berlin beserta kulkas 2 pintu kemudian segera bertangan sampai kedua pihak yang tengah berseteru mengangkat pistolnya masing-masing. Vuelve a ponerle una mano encima. Te juro por Dios que el sí contra ti. ¿Siguiente tiro va a ir contra Helsinki? ¿Contra Berlín? Tú estás ahí. Fuera. En libertad. Nosotros... Helsinki baja el arma. ¿Qué se supone que estáis haciendo? Baja el arma. Pada akhirnya situasi dapat diredamkan ketika profesor memberitahu bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tokyo dan Rio telah menyebabkan identitas kedua orang ini terungkap oleh kepolisian. Tu historia de amor ha mandado a la mierda vuestro plan de fuga. Y a Río también. La policía. Los telediarios. Finally, kita berada di penghujung episode ketiga, yang mana kita akan menyaksikan bagaimana seorang Denper menjalankan tugasnya untuk mengeksekusi Monica Gastambide. Di dalam ruangan toilet, Denper terlihat sangat kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh Monica. Nampaknya Denper tak ingin melakukan pembunuhan tersebut, namun ia tak mempunyai pilihan lain mengingat hal ini perintah langsung dari Berlin. Dalam pikirannya yang dipenuhi dengan kebimbangan, pada akhirnya Denper memantik pistol yang ia genggam. No me mires a la puta cara. No me mires a la puta cara. Sekian dulu untuk episode ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa berikan dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.